Alright, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, my name is Yuda Anugrah. NIM saya 8020190325 dari kelas 07 PT3. Hobi saya main gitar, tapi gitar tidak hobi main saya. Gimana tuh? Terus kekurangan saya ini, kelebihan saya ini. Eh, Masih jomblo, tuh udah punya pacar. Gak tau lah ya, semuanya aja sebutin sampai selesai. Oke, bercanda. Ya, di sini terdapat rumusan masalah yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO? Yang kedua, apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Tiga, apa itu metode yang bersifat abstrak? Yang keempat, apa ciri-ciri dari kelas turunan? Yang kelima, apa itu metode override? Baik, saya akan menjelaskan dari rumusan yang pertama, yaitu apa itu istilah instansiasi dalam pemrograman berorientasi objek. Instansiasi adalah istilah yang bagus untuk menciptakan kelas baru yang unik, atau juga sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Maksudnya itu istilah ini digunakan untuk objek-objek yang menginisiasi dari sebuah kelas. Sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Ini contoh codingnya ya, coding penulisannya. Oh iya, instansiasi itu membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Jadi di sini ditulis public static void main string args. Date tanggal sama dengan new date. Tanggal merupakan objek baru dari date. Kita tampilkan dengan menuliskan system out print gimana bacanya ini? Print tanggal sekarang adalah bla 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 plus tanggal. Terus yang kedua, ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. Ini, kelas abstrak adalah satu contoh konsep OOP. Kalau dalam singkatan bahasa Inggrisnya tuh Object Oriented Programming. Nah, ini bahasa Indonesianya nih, artinya pemrograman berorientasi objek. Dari sebuah kelas yang memiliki posisi tertinggi secara struktur yang berfungsi untuk diimplementasikan pada kelas turunannya. Ciri-ciri kelas abstrak nih. Yang pertama, dapat mempunyai field atau atribut dengan keyword static. Yang kedua, dapat mempunyai satu atau lebih abstrak method. Yang ketiga, dapat mempunyai metode dengan keyword static. Nah, ini contoh coding sederhananya nih. Public abstrak kelas hewan. Nah, ini cara penulisan kelas abstrak nih. Public pakai abstrak, kelas, terus hewan. Ini kelas dari kelas hewan. Kebetulan saya menuliskan metode abstrak di sini, abstrak void set name, abstrak void set makanan. Gak apa-apa lah ya. Terus yang ketiga, apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak metode atau metode abstrak atau abstrak metode atau metode sama aja ya, merupakan sebuah metode yang dideklarasikan dengan menambahkan keyword abstrak pada deklarasinya dan tanpa ada implementasi dari metode tersebut. Ini contoh sederhananya nih. Yang tadi, yang tadi itu yang di bawahnya itu merupakan itu apa? Abstrak method. Nih di abstrak method ditulisan begini nih. Abstrak void set name kedua abstrak void set makanan. Nah, ini untuk lebih memahami dari konsep di atas itu, ayo mari kita implementasikan ke dalam kode program. Nah, ini lebih bagusnya kan. Nah, ini. Di sini public abstract class hewan. Nah, ini deklarasi metodenya abstract void set name, abstract void set makanan. Kode program ini artinya tuh mendeklarasikan abstract class dengan nama hewan
yang di dalamnya terkandung abstrak method set name dan set makanan. Terus lanjut ke bawah, public class kelinci extend hewan, public void set name. Kita tampilkan yang menuliskan sistem out print ini saya nggak tahu bacanya, jadi maaf ya. Nih di dalam kurung kita tulis nama hewan adalah kelinci. Terus public void set makanan sistem out print makanan kelinci adalah wortel. Terus yang ketiga, public void set warna sistem out print ln lah, bagus bacanya, print ln warna kelinci putih. Terus di bawahnya public static void main string args kelinci sama dengan new kelinci. Kita hubungkan nih. K titik set name, K titik set makanan, K titik set warna nih. Nama, makanan, warna. Jadi artinya tuh, arti dari sini nih, arti program yang ini, mana nih? Arti dari programming ini saya lingkar ini mendeklarasikan subclass kelinci yang dari superclass hewan dan mengimplementasikan abstrak method yang dimiliki oleh superclass tersebut. Jadi bila kode program JS kita eksekusi keluarannya, maka dihasilkan nih yang keluar ini. Nama hewan adalah kelinci, makanan kelinci adalah wortel, warna kelinci adalah putih. Oke. Terus yang keempat, ciri-ciri dari kelas turunan. Yang pertama, subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Yang kedua, superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class digunakan untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Nah, ini contoh codingnya nih. Kelas makhluk sini saya buat kelas makhluk. Public void berkembang, makhluknya berkembang. Terus saya buat lagi kelas hewan, public makhluk, public void bergerak. Terus ada lagi kelas kuda, public hewan, public void berlari. Tuh contoh kelas turunannya. Terus yang terakhir, apa itu method override? Di sini method override dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah method pada subclass atau kelas anak. Ini contoh codingnya. Nih hashtag override float luas. Oh iya, di sini apa? Ini program method override dari persegi. Float luas sama dengan float. Ini rumusnya nih, mat titik pi kali r. Terus kita tampilkan sistem out print ln luas lingkarannya. Luas lingkarannya berapa? Return luas. Terus method override ini dapat dibuat dengan menambahkan anotasi nih. Ada hashtagnya, terus baru tulis override-nya. Menambahkan anotasi hashtag override di atas nama metode atau sebelum pembuatan metode. Oke. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang nggak dimengerti saya mohon maaf. Karena kita sama-sama belajar dan saya juga masih belajar. Yalah, itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.